Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu, al-wadihil burhanu, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Syababul Khair, yaitu guru kita yang mulia Al-Habib Mahdi bin Hamzah Segaf beserta seluruh keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berjuang dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga guru-guru kita, Al-Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Attas, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, Al-Habib Abu Bakar Muhammad Maulid Dawilah beserta seluruh para habaib-habaib, para kiai yang lain, wabil khusus seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, singkat saja, kita duduk di ini majelis yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keutamaan, yang penuh dengan keberkahan. Saudara-saudara, hamba-hamba yang tampak, hamba-hamba yang terlihat oleh mata-mata yang kasar pada malam hari ini yang hadir di ini majelis, hamba-hamba yang tampak yang duduk di ini majelis, lebih banyak hamba-hamba yang tidak tampak, lebih banyak hamba-hamba yang tidak terlihat yang duduk ikut hadir di ini majelis. Siapa mereka? Mereka adalah para malaikat-malaikat Allah yang duduk pada malam hari ini bersama-sama kalian dan akan memohonkan ampun atas dosa-dosa kalian semua. Kenapa? Karena duduknya kita di ini majelis mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keagungan daripada apa? Daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Laisa syai'un azza minal ilm. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia, yang lebih agung daripada ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ay la yastawuna abada la fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan pernah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Duduk dengan orang berilmu, duduk dengan orang alim, berkumpul dengan orang alim, dan berkumpul dengan selain daripada mereka tidak akan pernah sama, kata Allah. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat pun tidak sama. Nah, saudara-saudara, kita duduk di sini mendengarkan nasihat-nasihat. Tadi Al-Habib Muhammad, Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Hanif telah memberikan nasihat-nasihat yang begitu luar biasa kepada kita. Nah, ilmu-ilmu yang beliau sampaikan itu pulang dari ini majelis, engkau jadikan ilmu tersebut, engkau amalkan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, engkau amalkan dengan penuh keikhlasan. Saudara-saudara sekalian, kita duduk di ini majelis di saat hamba-hamba yang lain di luar sana mereka lalai dalam keadaan berbuat dosa, lalai dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah, mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat. Tapi kita duduk di sini, kita sedang mengingat Allah. Di saat hamba-hamba di luar sana malam minggu lalai, mereka mabuk, mereka narkoba, mereka melacur, mereka berzina. Kita duduk di sini untuk menanamkan dalam hati kita ta'alluq dan tasyawuq, untuk menanamkan keterkaitan hati kita dengan baginda Nabi besar Muhammad dan menanamkan kerinduan dalam hati kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh kerinduan yang begitu besar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ja'at imra'atul li Aisyah. Satu waktu datang seorang wanita kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ya Aisyah, ikshif li qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wahai Aisyah, bukakan bagiku kuburan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikuburkan di kamar Sayyidatuna Aisyah. Fakashafat, kemudian dibuka pintu tersebut. Fadakhalat imra'atun fajalasat fabakat hatta matat. Wanita itu ketika dibuka kuburnya Rasulullah, dia masuk, dia duduk, jalasat, fabakat, dia menangis, hatta matat, sampai dia mati saat itu juga. Menangis membawakan kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kita tidak sampai mati, saudara-saudara.
Oleh karenanya ini adalah malam puncak kerinduan kepada Nabi Muhammad. Maka jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, uswah, qudwah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak ada idola yang lebih mulia, yang lebih agung selain daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikit saya tutup nasihat ini dengan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Istighfar, Syahrul Taubah, Syahrul segala macam bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang keutamaan itu hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, tidak kepada umat-umat. Bahkan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan Allah berikan hanya kepada kita, tidak kepada umat-umat yang lain. Mulai dari perlipat gandaan amal di bulan Ramadan. Saudara-saudara, satu ayat Al-Quranmu di bulan Ramadan sama seperti kau membaca 10 ayat. Satu rakaatmu di bulan Ramadan, baik wajib ataupun sunnah, maka kau mendapatkan 10 kali lipat pahala. 10 rakaatmu sama dengan 100, 100 rakaatmu sama dengan 1000. Pelipat gandaan amal ini hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah engkau dengan kedatangan bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung, bulan yang dirindukan oleh para aulia, oleh para syuhada, oleh para as-salafun saleh. Bulan yang dimana ketika bulan itu datang, para aulia, para ulama berkata, marhaban bil rahmah, marhaban bil ghafarah, marhaban bi itkin minan nar. Selamat datang wahai bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan pengampunan, bulan yang Allah bebaskan hamba-hambanya dari api nerakanya Allah. Bulan yang dimana awaluhu rahmah, wa ausatuhul maghfirah, wa akhiruhu itqan minan nar. Bulan yang 10 hari pertama rahmat. Rahmat yang Allah berikan di bulan Ramadan lebih banyak dibandingkan rahmat-rahmat di luar bulan Ramadan. Maghfirah di hari 10 hari kedua yang Allah berikan kepada umatnya di bulan Ramadan lebih banyak dibandingkan pengampunan-pengampunan di bulan-bulan yang lainnya. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, tathhirul qulub, tazkiyatun nufus, bersihkan kau punya hati, sucikan kau punya jiwa. Karena Ramadan adalah bulan peperangan. Loh, kok bisa Ramadan adalah bulan peperangan? Ya, Ramadan adalah bulan peperangan. Ketika Rasulullah pulang dari perang, Rasulullah berkata kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat bertanya, apakah ada perang yang lebih besar ya Rasulullah? Ya, ada perang yang lebih besar, yaitu berperang melawan musuh yang tidak tampak, berperang melawan musuh yang ada dalam dirimu, berperang melawan musuh yang terbesar. Apa itu? Yaitu jihadun nafas, berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan syahwat. Saudara-saudara, tuba liman kana akluhu amira wa hawahu asira, fawailul liman kana akluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak. Dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak dan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Makanya malaikat tidak pernah berbuat dosa kepada Allah, tidak pernah melawan perintah Allah, selalu taat, selalu patuh, selalu tunduk kepada Allah. Kenapa? Malaikat Allah ciptakan akal, tidak punya nafsu. Sedangkan binatang otak punya tapi akal tidak punya. Allah ciptakan binatang nafsu tapi tidak akal. Makanya binatang kalau itu kucing dia mau nyolong, dia mau apa, kambing makan rumput orang, binatang tidak punya akal. Sedangkan kita, apa-apa yang tidak dimiliki oleh malaikat kita punya. Apa itu? Nafsu. Apa-apa yang tidak dimiliki oleh binatang kita punya. Apa itu? Akal. Sehingga intinya, siapa orang yang akalnya menguasai hawa nafsunya, akalnya menguasai syahwat, akalnya menjadi raja, nafsunya menjadi budak, akalnya yang dimana akalnya bisa memperbudak syahwatnya, sehingga akal itu menghantarkan dirinya kepada ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah, kepada ilmu, amal, ibadah, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, zuhud, ibadah, qanaah, menuntut ilmu, duduk di majelis taklim, duduk berkumpul bersama para aulia, para solehin, orang-orang alim, para pewaris keilmuan Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad, penerus perjuangan Nabi Muhammad. Maka akal yang seperti ini, akal yang menjadi raja dan nafsu menjadi budak, maka kedudukan orang-orang yang seperti itu lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya,
orang-orang yang syahwat dan hawa nafsunya menguasai akalnya. Syahwat hawa nafsunya memperbudak akalnya, sehingga akal diperbudak, condong kepada perbuatan dosa, maksiat, mungkarat, dolalat. Dia lebih memilih perkara-perkara yang memutuskan hubungannya dengan Allah daripada meninggalkan perkara yang memutuskan hubungan dengan Allah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia lebih memilih untuk meninggalkan perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang menjauhkan dia dari Allah. Dia lebih rela kehilangan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan dunia karena Allah, daripada kehilangan Allah karena pangkat, jabatan, tahta, dan kekuasaan. Saudara-saudara, orang-orang yang dimana akal menguasai akal dikuasai syahwat, syahwat hawa nafsu menguasai akalnya, kedudukan itu orang lebih rendah daripada binatang, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, anna syahwata tusayyirul muluka abida wasabra yusayyirul abida muluka. Alam tara Yusuf wa Zulaikha. Alam tara Yusuf wa Zulaikha. Sesungguhnya hawa nafsu bisa menjadikan raja menjadi budak, sedangkan kesabaran bisa menjadikan budak menjadi raja. Tidak pernahkah kau mendengar dan melihat kisah Nabi Allah Yusuf dan Siti Zulaikha? Nah, Ramadan adalah bulan bagi kita berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan syahwat, melatih kesabaran. Dengan apa? Dengan menahan diri dari lapar. Lapar adalah sunnah para nabi, lapar sunnah para rasul, lapar itu adalah sunnah para aulia, lapar itu syiarnya para aulia. Saudara-saudara, Sayyidatuna Aisyah ketika berdiri depan kuburnya Rasulullah, apa kata beliau? Ya man lam yalbisal harir wa lam yanam alal firashil wathir, ya man kharaja minat dunya wa lam yashba' batnahu walau bi khubsis sa'ir. Wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggal dunia, walam yashba' batnahu, yang meninggal dunia, yang wafat dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun, walaupun sekedar roti yang kering. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah kelaparan sambil beliau kerangka di padang pasir memakan pucuk-pucuk daun. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Saudara-saudara, beliau umur 80 tahun lebih, tetapi lambung beliau bagaikan lambung bayi. Kenapa? Karena beliau selalu menahan diri, beliau selalu dalam keadaan lapar. Begitupun para aulia-aulia, para orang-orang soleh, para kiai-kiai, para ustad-ustad, para ulama-ulama salaf. Karena lapar itu bisa menjadikan wasilah, bisa menjadikan perantara bagi engkau untuk menguasai engkau punya hawa nafsu dan menguasai engkau punya syahwat. Makanya banyak orang sekarang ini, mereka puasa bukan enggak. Mereka puasa bukan enggak. Mereka puasa, tetapi kita tidak tahu apa intisari daripada puasa. Puasa itu bukan hanya nahan diri, ente gak lapar, ente gak makan, ente gak minum, ente gak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa itu. Bukan itu. Intisari puasa bukan hanya mempuasakan diri ente dari lapar dan haus, tapi lubabus saum, ya. Intisari puasa adalah engkau mempuasakan seluruh anggota tubuhmu, jawarihmu, zahir dan batin dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intisari puasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tapi puasakan kedua mata kamu, tahan kedua mata kamu untuk memandang perkara-perkara yang haram, yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, yang dimurkai oleh Rasulullah. Tahan, puasakan telinga kamu untuk mendengar riba, mendengar fitnah, mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Puasakan lidahmu dari berbohong, dari berdusta, dari namimah, dari riba. Puasakan kedua tanganmu dari mencuri, dari merampok, dari korupsi, dari merampas harta orang, merampas hak orang lain. Puasakan kedua kakimu daripada melangkah ke tempat-tempat yang haram. Itulah intisari puasa. Dan orang-orang yang menahan diri, menahan jawarih, anggota tubuhnya, zahir maupun batinnya, menjaga hatinya dari apa? Dari sifat riya, hasud, sombong, ujub. Orang-orang seperti inilah yang pantas pada 1 Syawal diberi gelar yang mendapatkan Yaumul Fallah, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Sebab orang-orang yang mendapatkan kemenangan adalah mereka yang menang melawan hawa nafsunya, menang melawan syahwatnya. Maka saya wasiatkan kepada engkau semua, sebelum memasuki bulan Ramadan, bersihkan kau punya hati, bersihkan kau punya jiwa, agar kau masuk bulan Ramadan dalam keadaan mulia, keadaan agung.
keadaan suci dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Hidupkan siang hari dengan beribadah, malam hari dengan beribadah. Karena belum sampai kita bakal nanti ke Ramadan tahun depan. Jangankan Ramadan tahun depan, Ramadan besok saja belum tentu kita sampai, saudara-saudara. Maka persiapkan diri kita dari sekarang untuk memasuki bulan Ramadan, agar masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci, keluar lebih suci dari sebelumnya. Masuk bulan Ramadan dalam keadaan baik, keluar lebih baik daripada sebelumnya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar demi keberkahan dan keutamaan sebentar lagi masuk bulan Ramadan, semoga segala macam ketidakadilan, segala macam kesoliman, segala macam kehancuran, segala macam fitnah, segala macam kerusakan-kerusakan yang menimpa bangsa, yang menimpa negara, yang menimpa NKRI, yang menimpa rakyat, semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika ada kemungkaran, ketidakadilan, hanya sedikit dari para ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai sedikit yang mengangkat, yang menyampaikan, yang memberikan nasihat kepada mereka. Habib Muhammad, Habib Hanif, kiai-kiai, bisa dihitung Habib dan kiai yang menyampaikan yang bagaimana melawan ketidakadilan. Bagaimana Habib Muhammad, Habib Hanif, Habib Rizik, kemudian kiai ini, para kiai-kiai. Sedikit sekali kalau mau dibandingkan dengan banyaknya habaib dan kiai yang ada di Indonesia. Tapi sedikit sekali yang berani menyuarakan kebenaran untuk melawan kesaliman dan ketidakadilan yang menindas rakyat Indonesia. Oleh karenanya, terakhir sebelum saya tutup, ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya sampaikan pada malam hari ini. Saudara-saudara, masyarakat Banten tidak sendiri, betul? Betul. Masyarakat Banten tidak sendiri. Mereka tidak berjuang sendiri, saudara-saudara. Mereka tidak akan berjuang sendiri. Saudara-saudara, pagar laut 30,16 km dipagar. Kemudian ketika Nusron Wahid mengeluarkan, Menteri ATR mengeluarkan siapa yang memiliki SHB atau apa itu SHB, di situ ada dua anak, dengan dimana anak perusahaan ini merupakan induk daripada perusahaan Agung Sedayu Group milik Aguan, saudara-saudara. Jadi tidak ada lagi tawar-menawar. Hadirin sekalian, saya sampaikan, hei Aguan, ini bukan masalah rasis, bukan. Ini bukan masalah etnis, bukan. Ini bukan masalah agama, bukan. Hei Aguan, saya sampaikan kepada kamu, Aguan, walaupun engkau punya segala-galanya, engkau punya uang, harta yang berlimpah, engkau bisa beli oknum-oknum pejabat, engkau bisa beli oknum-oknum perangkat-perangkat negara dengan kau punya uang. Walaupun kau bisa beli partai-partai politik atau oknum-oknum anggota dewan, wahai Aguan, kau punya uang, kau punya harta, kau punya segala-galanya. Akan tetapi ingat, selama kami pemuda-pemudi Islam Indonesia, kami bangsa dan rakyat Indonesia yang telinga kami selalu terbuka untuk mendengar jeritan-jeritan saudara-saudara kami. Telinga kami terbuka mendengar jeritan, teriakan, merasakan penderitaan, kesengsaraan saudara-saudara kami di Banten. Maka selama itu kami pemuda-pemudi Islam, kami pemuda-pemudi Jawa Barat akan berada di barisan paling depan melawan engkau sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Tadi Habib Mahdi udah bilang jangan bahas PIK. Cuma kan udah tahu kalau Bahar bin Smith gak bisa diatur. Betul. Udah jam berapa ini? Udah ya. Saya gak mau nanti sampai ada yang megang-megang kaki saya begini lagi ntar. Kayak Ustadz tadi itu. Harusnya Ustadz tadi itu ditambahin lagunya itu. Topi saya bundar. Tapi Masya Allah itu zikroyat agar kita bisa mengenang masa-masa kecil kita. Sebab orang sekarang sibuk main handphone. Bahkan yang tua-tua ini, yang anak-anak kecil zaman sekarang sibuk main handphone. Mereka nggak tahu lagu-lagu zaman dulu. Betul. Tadi saya bilang, ini Ustadz apa ini? Kenapa kok nyanyi pelangi? Tapi pas di dalam saya panggil Ustadz itu, Ustadz Semar Mesir. Ustadz sini, anak nggak mau ngomong belakang. Atau kenapa nyanyi pelangi itu? Tapi nggak apa sudah, dikeroyat biar kita bisa mengenang masa-masa kecil lagi. Mudah-mudahan Ustadz tadi panjang umur insya Allah. Sebab saya bukan tipe orang yang ngomong belakang.
dikejar Allah, ampuni dosa-dosa kita. Dan ingat, pemerintah Kota Bogor khususnya dan pemerintah Jawa Barat wajib untuk mengapresiasi dan berterima kasih kepada Majelis Syababul Khair yang dipimpin oleh Habib Mahdi. Kenapa? Karena dengan adanya majelis seperti ini, Bogor turun rahmat dari Allah. Jadi wajib, Beb, mau wali kotanya, mau gubernurnya, walaupun gak sepemahaman sama kita, wajib dia, si Deddy Mulyadi itu, untuk memberikan apresiasi atas majelis-majelis seperti ini. Coba lihat berapa puluh ribu orang, ratusan ribu orang sampai di luar ngumpul bersolawat kepada Nabi. Jangankan kalian jangankan ratusan ribu orang, satu orang saja yang bersolawat kepada Rasulullah. Dalam riwayat kuburnya Rasulullah itu ada satu malaikat yang Allah tugaskan untuk selalu menyampaikan solawat umatnya. Jadi malaikat ini ngomong, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan, disebut kau punya nama satu persatu. Makanya kan tadi saya bilang, hamba-hamba yang tidak tampak lebih banyak yang hadir daripada hamba-hamba yang tampak. Kau punya nama disebut satu persatu di hadapan kuburnya Rasulullah. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Di bawah pimpinan Habib Mahdi, ada Habib Hanif, ada Habib Muhammad, ada Habib Abu Bakar, ada Ustadz Nabil yang tadi membawakan qasidah yang luar biasa. Mereka bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa salawat kalian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang, akan aku ciptakan dari satu huruf dari sholawat yang mereka baca. Contoh, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi, ya satu huruf, alif satu huruf, ro satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf. Ya Rabbi 5 huruf. Dari setiap satu huruf, kata Allah, akan Allah ciptakan 360 malaikat yang punya 360 kepala. Setiap kepala punya 360 wajah. Tiap wajah punya 360 mulut. Tiap mulut punya 360 lidah. Dan tiap lidah akan memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang bersolawat dan yang mendengar solawat tersebut. Dan malaikat itu tidak akan mengangkat kepala dari sujudnya sebelum Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang tersebut. Jadi dengan adanya kita duduk di sini bersolawat timba ilmu, yang kanan kebagian, yang kiri kebagian, yang depan kebagian, yang belakang kebagian, bahkan yang tidak suka sama ini pengajian ikut mendapatkan keberkahan, kebaikan dan rahmatnya, saudara-saudara. Terus pemerintah kira ada dangdut, ada artis apa ada apa, kasih apresiasi. Terus yang kayak begini, nggak ada kasih apresiasi, pemerintah goblok kalau andai kan nggak mengasih apresiasi ini, saudara-saudara. Udah Habib Mahdi tenang, ada apa-apa Bahar bin Smith yang ditangkap, tenang aja. Kalau ada pemerintah, pejabat nggak terima dengan apa yang saya sampaikan, jangan bilang-bilang ke Habib Mahdi, jangan bilang-bilang ke panitia. Saya Bahar bin Smith siap diteror, diancam, dipenjara atas apa yang saya sampaikan, saudara-saudara. Makanya jangan macam-macam sama rakyat, betul? Jangan macam-macam sama masyarakat, betul? Weh, ini Indonesia, kedaulatan daratan, kedaulatan lautan Indonesia bukan milik Aguan, bukan milik Sedayu Group, bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan milik PDI, bukan milik anggota dewan, bukan milik seluruh pejabat-pejabat pemerintah, bukan milik seluruh partai politik manapun, tapi kedaulatan bangsa, kedaulatan negara, kedaulatan daratan dan lautan Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, tanah Indonesia, milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Ayo prajurit pembela Rasulullah, satu lagu aja, gak usah 2, 3, 4, sekali aja semuanya. Pakein flash HP-nya,
sebelum kita mahalul qiyam. Semuanya prajurit bang. Bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. musuh Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Agama dan negara tercinta kematian, murah harganya. maju, maju, ayo. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur. Walau satu langkah. Alhamdulillah, di Indonesia masih banyak para habaib-habaib dan kiai-kiai yang tidak bisa disuap, disogok oleh oligarki. Betul? Kita punya imam besar Habib Rizik, Habib Muhammad Al-Attas, Habib Hanif, guru kita Habib Mahdi, Bahar bin Smith. Saudara-saudara, kalau yang lain mungkin bisa disuap, bisa disogok, tapi bagi kami para singa lebih memilih mati kelaparan daripada harus makan rumput, saudara-saudara. Habib Rizik bin Syihab, Habib Hanif Al-Attas, Habib Muhammad Al-Attas, Habib Mahdi bin Syihab, Habib Mahdi Assegaf, dan para habaib-habaib, para kiai-kiai yang istiqomah, yang lurus. Kami tidak bisa disuap, tidak bisa disogok, dan kami mending mati kelaparan bagaikan singa daripada makan uang pejabat dan pemerintah, saudara-saudara. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.